setelah Bapak dan Ibu guru pulang dari kebun memetik biji kopi, langkah selanjutnya apa ya? Apa ya Pak Adi? Baik, selanjutnya kita akan mengolah biji kopi ini ke proses penjemuran. Nah, kita tuang di atas sampah. Pak Adi, kira-kira berapa lama ya kita menjemur biji kopi ini? Untuk proses penjemuran biji kopi bisa dilakukan selama 11 hari. Dan berikut kita harus melakukan penyortiran biji kopi, di mana yang berwarna merah kita tetap akan diolah menjadi kopi biji pilihan, dan yang warna hitam itu adalah sortir. Berikut cara menyortir biji kopi yang kurang baik atau kurang sehat. Seperti kata Pak Adi tadi, kita akan menyortir biji kopi yang kurang bagus. Ya, yuk ikuti langkahnya. Biji kopi yang mana yang kira-kira bisa kita ambil? Baik, selanjutnya setelah tadi kita melaksanakan proses penyortiran dari biji kopi yang kurang bagus, kita sortir. Selanjutnya setelah dilaksanakan penjemuran selama 11 hari, itu bagaimana proses yang baik dan benar dalam proses penjemuran sampai menjadi beras. Ini kan proses penjemuran yang baru dipetik. Nah, setelah 11 hari kurang lebih ya jadi segini. Nah, ini kan sudah 11 hari ya, ini bisa kalau mau dijual sekarang ya bisa jadi, nanti bisa apa? Jadi beras. Kalau bahasa kerennya ya green bean ya. Kalau bahasa kafenya itu green bean. Pak, untuk selanjutnya, untuk proses selanjutnya, setelah proses penjemuran itu kita kemana lagi Pak? Nah, ini kan sudah kering, sudah 11 hari ya, ini bisa diproses jadi green bean ya, nanti ke selepan Penggilingan ya, untuk penggilingan ini kan ya. Baik, selanjutnya kita akan ke proses penggilingan. Halo anak-anak, sekarang kita sudah sampai di tempat penggilingan kopi. Kita sudah bersama Bapak Teguh dan kita akan dibantu oleh Bapak Senentong Madi dalam proses penggilingan kopi ini. Nah, anak-anak, setelah kita sudah tadi mengikuti proses penjemuran kopi dan sudah dijemur selama kurang lebih 11 hari, hasilnya seperti ini. Iya, ini hasilnya biji kopi setelah dijemur selama kurang lebih 11 hari. Nah, biji kopi yang sudah kering ini nanti yang akan kita giling. Ya, yang akan kita giling hari ini kita akan dibantu oleh Pak Teguh dan juga Pak Senentong Madi. Mari Pak dan anak-anak, kita akan ikuti proses penggilingannya. Ya.
kita lakukan proses penggilingan, dari penggilingan tadi ada limbahnya. Nah, ini adalah contoh limbahnya ya Pak Senen. Iya. Nah, kita tanyakan kepada Pak Senen, kira-kira apa yang bisa dimanfaatkan dari limbah ini ya? Ya, ini manfaatnya bermacam-macam ya. Ini limbah ini bisa buat makan sapi, buat pupuk, ya lah segala macam-macam. Ini kalau misalnya dijual ya bisa buat apa? Buat beli apa? Garam apa-apa, beli apa beras itu bisa. Bisa ya. Oh, gitu. Ini 1 kilo harganya 500. 500 rupiah. Iya, 500 oh. rupiah. Jadi kalau dijual per kilonya bisa 500 rupiah. Ya. Tapi ketika untuk kita memberi makan ke lembu, ke sapi ya, itu diberi campuran apa Pak? Ya, diberi campuran itu apa? Katul, dan langsung digiling lagi dulu. Nah, bisa apa? Campur. Nanti kalau udah itu langsung dikasih apa? Box ini, langsung dikombor gitu. Oh begitu. Ya, itu buat meringankan untuk apa? Ambil rumput gitu. Oh, kalau misalnya mau buat kerja sampingan bisa. Ya. Jadi selain diberi rumput, diberi makan rumput, sapi pun juga bisa diberi campuran makanan. Ya, ini misalnya ini, ya. Kalau mau buat sampingan, bapaknya kerja di jauh kan bisa gini. Misalnya biasanya kan ambil rumput 5 kali, kan 1 kali saja sudah bisa. Oh gitu ya. Oke. Jadi dari limbah pun kita bisa manfaatkan hasilnya. Oke, yuk kita lanjutkan ke proses berikutnya. Hai anak-anak, ini proses penggilingannya sudah selesai. Tadi kita menggiling ini sampai berapa lama ya Pak ya? Ini kalau menggiling ini yang keringnya itu 15 hari, kira-kira 15 hari, 12 hari. Ya. Ya, ini kalau proses ini 2 kali naik. 2 kali naik sudah selesai ya. Ya, akan jadi seperti ini. Makan biji apa ya Pak ya? Itu ya sudah jadi green bean. Ya. Lalu selanjutnya setelah jadi green bean seperti ini, kita lanjutkan dengan proses apa Pak? Proses openan atau nganu apa itu namanya? Openan itu Pak Bandi itu apa? Roasting. Ya. Oh iya. Nah anak-anak, setelah menjadi green bean seperti ini, kita akan melakukan roasting di tempat Bapak Bandi. Yuk kita ikuti proses roastingnya. Setelah kita tadi dari tempat penggilingan, kita sudah sampai lagi di tempat narasumber kita, yaitu Bapak Teguh. Nah, anak-anak, silakan dilihat. Ini adalah green bean yang sudah disimpan berapa lama, Bapak? Itu kurang lebih 1 tahun. Untuk jadikan nanti bisa dijadikan. Kenapa untuk penyimpanannya kenapa harus menunggu sampai 1 tahun, Pak? Misalnya petik langsung dijemur, langsung giling tuh hasilnya itu kurang bagus ya. Cita rasanya berbeda ya, Cita rasanya beda, masih wangi gitu. Oh ya. Berarti setelah penggilingan harus disimpan selama kurang lebih 1 tahun baru bisa diproses. Mari kita ke tempatnya Pak Bandi untuk proses roastingan. Sebelum kita ke tempatnya Pak Bandi, kita akan mengukur dulu supaya ukuran yang akan di roasting pas. Oke, kita akan ukur timbang green bean ini kita akan ambil 3 kilo ya Pak? Iya.
prosesnya. Kopi asli ya, mengeluarkan uap ditarik oleh shower masuk ke box filter. Nah di situ turun sudah menjadi bun. Bun itu yang namanya minyak esensial, minyak ekstrak kopi yang dulunya bang sia-sia saya manfaatkan untuk minuman di atas minuman yang mempunyai kadar kegiatan yang luar biasa, dari pernapasan, dari peredaran darah sirkulasi, dari asam lambung, batu pencernaan, ya, dari terapi jantung luar biasa. Nanti kita coba. Dari anak-anak sama seperti tadi hasil dari penggilingan biji kopi, untuk plastik ini pun juga menghasilkan limbah, dan limbah yang dihasilkan dari proses plastik ini juga sangat bermanfaat. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Bandi bahwa hasil limbah ini bermanfaat untuk berbagai macam kesehatan. Jadi daripada terbuang sia-sia, limbah ini juga bisa dimanfaatkan untuk terapi kesehatan. Jadi tidak hanya terbuang, tetapi bisa dirawat. Ini hasilnya, ini hasilnya. Kalau Bapak menjual ini sesuai dengan botol atau dengan pilih? Iya. Kalau untuk pembedaannya? Setiap 5 cc dicampur dengan air hangat.
Nah, anak-anak, berarti ini adalah minyak yang bisa diminum yang sudah dihasilkan dari tadi roasting. Lalu banyak banget khasiatnya, kalian sudah dengar dari narasumber kita. Minyak kopi. Ini adalah minyak kopi. Kita dalam ini akan mencoba mencicipi kira-kira apa ya rasanya dari embun minyak kopi ini. Rasanya kayaknya ya kecut. Asam. Ya. Kalau jangan sakit, sakit lagi. Oh gitu. Minyak kopi ada yang lewat destinasi. Campur air. Oh campur Kita lewat air. Ini kan lewat ekstrak. Lewat kopi, airnya. Gitu. Gula, ya gula. Ini bawahnya. Ya. Anak-anak, proses roasting itu tadi kita sudah lihat dari kepingan atau green bean kopi itu dimasukkan ke sini dan ditunggu sekitar 15 sampai 18 menit. Lalu kalau sudah, kita bisa dikeluarkan dan ini adalah hasilnya. Ini adalah proses pendinginan sekitar 3 menit. Kita tunggu untuk proses selanjutnya. Anak-anak, ini adalah biji kopi yang sudah melalui proses roasting. Dan selanjutnya kita akan lanjutkan dengan proses pembukaan ya, Bang, ya. Nah, supaya menjadi lembut dan bisa dikonsumsi. Yuk kita lanjutkan. Anak-anak, ini adalah alat tempat untuk pembubukan. Setelah tadi biji kopi sudah kita roasting, lalu dimasukkan ke tempat ini untuk pembubukan. Kita sudah melalui proses pembubukan 3 kilo biji kopi itu. Terus nanti sekarang kita timbang dulu jadi berapa kilo bubuk kopinya.
setengah ya. Rata-rata 2,4 plus. Iya, 2 juta. Nanti kan bisa dihitung nilai ekonomisnya. Oke, jadi dari 3 kilo biji kopi tadi setelah kita lakukan pembubukan menjadi kurang lebih menjadi 2,5 kilo. Anak, setelah dari tadi kita sudah belajar yang pertama yaitu penanaman kopi, kemudian cara perawatannya, kemudian pemupukannya, kemudian memanen, ya, kemudian memanen, kemudian setelah itu kita menggiling, ya. Kemudian setelah penggilingan kopi kita menuju ke roasting, dan saat ini kita sudah membawa hasil bubuk kopi siap dikonsumsi. Nah, setelah ini kita akan menuju ke pengemasan ya Bu Cinta. Nah, kita akan coba kemas kopi. Yuk kita lanjutkan perjalanan kita. Anak-anak, setelah tadi kita jalan-jalan di kebun kopi, kemudian kita tahu bagaimana cara merawat pohon kopi, kemudian bagaimana perkembangbiakannya. Kemudian selanjutnya kita apa tadi Bu? Setelah roasting. Roasting. Sebelum di roasting, kopinya dijemur dulu ya. Setelah kita tadi panen, kemudian dijemur. Kemudian setelah dijemur, kita mengalami apa tadi itu? Proses roasting atau kalau bahasa Indonesianya disangrai. Nah, setelah disangrai, kemudian digiling. Ya. Setelah digiling, kita bisa melihat anak-anak ini hasil penggilingannya tadi ya. Nah, ini hasil penggilingannya. Kemudian setelah ini digiling, kita akan mengalami proses berikutnya adalah pengemasan, betul ya. Nah, pengemasan di sini adalah ini menggunakan bungkus yang di dalamnya ada lapisan aluminium foil. Kenapa pakai aluminium foil ya Bu ya? Kita pengemasan dengan Pak Teguh. Oh iya. Kenapa Pak kok kita pengemasan memakai aluminium foil? Untuk pengemasan yang pakai ini, lapisannya ini, ya. Supaya bisa tahan lama. Ya. Aromanya tidak ngapar atau tidak menguap gitu ya. Jadi nanti diseduh itu aromanya masih rasanya itu enak sekali. Sedap wanginya, Nah, kemudian kalau dikemas menggunakan aluminium foil seperti ini bungkusnya ya Pak ya, itu bisa tahan berapa lama Pak? Kira-kira 8 bulan bisa. 8 bulan Masih bisa untuk konsumsi. Nah, ini nanti kemasannya anak, karena ini bungkusnya itu tadi beratnya berapa Bu? beratnya adalah 7 gram. Beratnya 7 gram. Kemudian kemasan kopi ini itu adalah 100 gram ya Pak ya, 100 gram. Maka ini nanti kalau ditimbang beratnya ada 107 gram. Kita lihat ya, 107 gram atau tidak. Nah, kita lihat. Nah, ini 0. Ya. Nah, kita lihat berapa beratnya? 107 gram. Jadi ini berat bersihnya kopi itu betul-betul 100 gram. Nah, ini nanti kalian bisa beli ya kopinya ini. Kopi cap apa ya Bu ya di sini ya? Cap Mendeng. Jangan lupa cap Mendeng. Produksi dari Pak Teguh. Ya. Nah, inilah pengemasannya kopi dari Cap Mendeng yang berikutnya nanti akan dipasarkan. Ya. Nah, dipasarkan di mana ya Pak? Biasanya pemasarannya? Biasanya onlinean itu. Oh, online. Ya. Kalau bisa. Ya, bisa ya Pak ya. Mari kita akan melanjutkan perjalanan ini dengan tahap selanjutnya. Oke. Nah anak-anak, kalau tadi kita sudah belajar mengemas kopi Mendeng bersama Bu Wati, sekarang masih ada satu produk lagi, yaitu produk kopi Poki. Nah, ini juga isinya sama ya seperti kopi Mendeng tadi, 107 gram. Jadi isinya benar-benar bersih 100 gram. Nah, setelah ini sudah kita timbang, nanti kita akan tekatkan dengan alat yang khusus untuk
alatnya untuk mengepres. Supaya apa? Supaya tahan lama dan baunya tetap bau yang menyengat kopi, gitu ya. Nah, jadi ada produk kopi poki dan ada produk mendeng. Nah, untuk selanjutnya nanti bisa kalian mendapatkan kopi ini dari mana, nanti kita lanjutkan tahap berikutnya di pemasaran. Oke. Res berikutnya. Res lagi? Ini berarti diberesin dulu. Sekarang kita akan mencoba merasakan membuat kopi poki dan membuat kopi mendeng, ya. Nah, ini akan dibuatkan oleh Bu Novita kopinya. Ingat ya, ini kopi poki, ya. Lihat ya, kopi poki. Ini lepas masker, baunya kopinya sudah enak banget. Nah, anak-anak, kalau misalkan anak-anak mau membeli atau orang tua kalian pecinta kopi, anak-anak bisa menghubungi Poki Kopi dengan nomor WA 089 5041 45824. Ingat ya, hubungi nomor WA ini untuk keterangan lebih lanjutnya. Nah, baunya sudah enak sekali. Siapa mau? Aku yang mana Bu Novita? Boleh pilih Bu. Mau yang ini juga nggak apa-apa. Rasanya sama aja Bu. Enak ya pasti ya. Baunya enak sekali. Wangi kopi asli loh Nak. Enak ini Nak. Sambil menunggu panas-panasnya kopi. Enak sekali. Kopinya rasa sekali, asli. Kalau kalian suka kopi manis, manisnya terserah kalian ya. Mau 2 sendok gulanya atau 1 sendok gulanya, itu terserah selera kalian ya. Kalau Bunda nggak suka pahit, jadi gulanya harus 2 sendok. Tis dulu dong Bu. Mari minum. Lihat ya, anak-anak, lihat ini kopi Temanggung. Poki Kopi memproduksi kopi Arabica. Kemudian apa Bu? Robusta. Oke. Dan Excelsa. Nah, untuk keterangan anak-anak pengen tahu rasa Arabica, Robusta, Excelsa, anak-anak bisa tanya ke nomor WA ini, ya. Seleranya masing-masing, ya. Jadi di sini ada kopi poki dan ada kopi mendeng. Sama, antara kopi poki dan kopi mendeng itu sama. Buatan siapa? Pak Teguh. Ya? Oke. Hai anak-anak. Oke, bagaimana field trip kita hari ini? Apakah menyenangkan? Kami harap semoga kalian semua senang dengan field trip hari ini. Nah, kita sudah field trip ke Poki Kopi dan Kopi Cap Mendeng di tempat Bapak Teguh. Nah, semoga semua ini bermanfaat dan kami juga mengucapkan terima kasih Pak Teguh dan Ibu sudah mau berbagi ilmu dengan kami semuanya. Semoga anak-anak juga semakin mengenal kopi, anak-anak semakin tertarik dengan kopi, dan juga anak-anak bisa membeli kopi di tempat Pak Teguh. Oke, sekarang kita akan pulang. Kita mau
menuju ke sekolahan. Oke? Ya, anak-anak, kita akan melakukan perjalanan pulang. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.